Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kontrak itu ditandatangani untuk ditaati, Pak. Sama dengan undang-undang juga kontrak. Jadi prinsipnya pemerintah itu dilarang membayar di luar prestasi kerja. Ya harusnya uang yang keluar itu tidak akan melebihi progres yang ada. Harusnya seperti itu. Tapi kan udah namanya orang serakah itu gimana? Susah. Nama Edward Huta Hayan dan Windu Aji Sutanto akhirnya disebut-sebut di persidangan perkara dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti. Dua nama ini muncul dalam persidangan 16 Agustus lalu dengan terdakwa Galumbang Menak, Irwan Hermawan, dan Bukti Ali. Dua sosok ini ditanyakan oleh Handika Honggo Wongso, pengacara Galumbang Menak dan Irwan Hermawan, kepada dua saksi yang dihadirkan di hari itu. Baik Elvano Hatorangan sebagai pejabat pembuat komitmen Bakti dan Bambang Nugroho, Direktur Infrastruktur Bakti, mengaku mengenal atau pernah bertemu dengan Edward dan Windu Aji. Apakah saksi mengenal beliau? Ya, kenal. Nah, saksi bisa menjelaskan kapan mengenal beliau dan dalam konteks atau urusan apa? Pak Edward memang pernah ketemu dan dia menawarkan ini ya semacam pekerjaan gitu ya. Ini ada untuk kegiatan monitoring ya. Terus menawarkan ke saya apakah mungkin untuk bisa masuk ke bagian dari pekerjaan di Bakti gitu. Baik, kalau saudara Elvano, ya, apakah saudara kenal dengan orang yang bernama Windu Aji Sutanto seperti di foto ini? Iya, pernah. Dalam rangka apa saudara ketemu dia? Jadi saya diminta Pak Anang pada saat itu untuk menghubungi Darin bahwa ada pendampingan hukum ya. Pendampingan hukum terkait BTS lah. Sosok Edward Huta Hayan dan Windu Aji Sutanto mungkin masih lekat di ingatan publik. Dua nama ini disebut dalam berita acara pemeriksaan Irwan Hermawan yang kini sudah berstatus terdakwa. Edward dan Windu Aji adalah dua dari 6 nama yang disebut turut kecipratan uang melalui bos PT Solitech Media Energy, Irwan Hermawan. Edward dan Windu masing-masing kebagian 15 miliar dan 75 miliar rupiah uang dialirkan untuk pengurusan atau pemberesan perkara korupsi BTS yang saat itu masih dalam penyelidikan Kejaksaan Agung. Di persidangan 16 Agustus lalu, Elvano mengaku pernah menemui Windu Aji di rumahnya. Mereka bertemu untuk membahas soal pendampingan hukum proyek BTS atas arahan Anang Ahmad Latif yang kala itu menjabat Dirut Bakti. Padahal Windu Aji sama sekali tidak punya keahlian ataupun berprofesi sebagai penasehat hukum. Windu Aji adalah pengusaha yang kini sudah berstatus tersangka dalam kasus korupsi tambang nikel di Konawe Utara yang merugikan negara 5,7 triliun rupiah. Sementara Edward Huta Hayan saat itu masih menjabat komisaris independen di PT Pupuk Indonesia Niaga, anak usaha BUMN Pupuk Indonesia. Meski nama-nama terkait sudah bolak-balik diperiksa, namun Kejaksaan Agung belum kunjung menetapkan status tersangka. Sejumlah nama disebut menerima aliran uang untuk pemberesan perkara BTS. Desas-desus berhembus makin kencang di luaran, namun Kejaksaan Agung masih kalem-kalem saja mengungkap dugaan maklar kasus BTS Bakti, termasuk uang 1,8 juta dolar Amerika yang dikirimkan oleh seseorang
ke firma hukum Magdir Ismail. 18 Agustus lalu, Kejaksaan Agung memanggil sejumlah saksi untuk dikonfrontasi. Harapannya tentu saja membuat gamblang asal-usul gepokan dolar tersebut. Usai diperiksa selama 5 jam di Gedung Bundar, Magdir Ismail malah bersilat kata. Kuasa hukum Irwan Hermawan ini menyebut uang 27 miliar rupiah tersebut dikembalikan untuk kepentingan kliennya sendiri. Uang itu sudah kami jelaskan bahwa ini adalah uang untuk kepentingan Irwan. Dan tadi juga Irwan dipanggil untuk ditanya. Dan Irwan membenarkan bahwa uang itu memang untuk kepentingan Irwan. Ya. Kemudian selanjutnya persoalan detail dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain sebaiknya ditanya saja nanti kepada penyidik, ya. Karena mereka juga meminta kita untuk menyampaikan secara secara global saja apa hasil pemeriksaan hari ini. Semuanya sudah pernah kita periksa, tapi di dalam perjalanannya semua memberikan keterangan yang hampir berbeda-beda semua, berubah-ubah. Ada yang bilang itu adalah sumber bantuan untuk IH, ya ada yang bilang dari yang lain-lain lah, nggak perlu saya ungkapkan di sini, nanti kita sampaikan setelah memang betul-betul clear status. Pernyataan Magdir yang ini berbalik 180 derajat dengan penuturan sebelumnya. Semula, Magdir menyebut ada saweran uang 243 miliar rupiah dari sejumlah pihak yang terlibat proyek BTS Bakti. Fulus dikucurkan untuk lobi-lobi mengubur penyelidikan perkara oleh penyidik Gedung Bundar. Ini sebenarnya menurut hemat saya nggak ada kaitannya dengan proyek gitu loh ya. Tetapi ini kalaupun mau kita sebut, makanya saya katakan minggu lalu bahwa Irwan ini cuma kurir nganterin uang, bukan mencuci uang. Gerak lambat Kejaksaan Agung mengungkap dugaan aliran duit di seputar proyek BTS Bakti menuai 3 gugatan pra-peradilan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI. LP3HI menilai Kejaksaan Agung tebang pilih dan misterius dalam pengungkapan kasus ini, namun tudingan dibantah Kejaksaan Agung dalam bentuk jawaban tertulis di persidangan. Kalau saya baca, ini karena baru terima hari ini baca untuk perkara nomor 79 terkait dengan Dito, hanya disebutkan ini belum dihentikan karena jaksa atau penyidik itu masih memenuhi 2 bukti permulaan yang cukup untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Nah, nanti kita akan lihat dalam pembuktian seperti apa. Apakah memang ada misalnya sprindik, kemudian siapa saja yang sudah di PAP segala macam. Karena kami juga mendapatkan informasi dari Sulawesi Tenggara, misalnya Markus itu tetap malah ditahan. Gitu loh. Jadi kenapa kemudian yang di Kejaksaan Agung, level Kejaksaan Agung malah justru aman-aman aja. Aliran duit bagi pihak-pihak yang diduga berpraktik sebagai makelar kasus di BTS Bakti sudah menjadi sebuah fakta baru di persidangan perkara Irwan Hermawan. Tidak ada jalan lain bagi penyidik Kejaksaan Agung kecuali membuat gamblang perkara ini tanpa pilah-pilih. Kontrak itu ditandatangani untuk ditaati, Pak. Sama dengan undang-undang, juga kontrak. Itu yang fakta sunt servanda dalam hukum namanya. (24 Juli lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyambangi kantor Kejaksaan Agung. Kedatangan menteri yang baru dilantik 17 Juli ini tidak lain membahas kelangsungan proyek BTS Bakti yang kini terhenti lantaran disidik oleh Kejaksaan Agung. Budi Ari menyebut penyelesaian proyek BTS yang tersendat menjadi target utamanya setelah dilantik. Harus jalan terus, proyek BTS ini harus jalan terus, harus terwujud karena ini menyangkut nasib rakyat. Pak, berarti pemenang tender dan konsorsiumnya akan baru lagi atau semua? Itu nanti akan kita review, kita akan lihat apakah ini akan, kan tender perlu waktu.
Berarti baru ya? Kan ada skema-skema banyak lah, misalnya nego harga. Gitu loh. Berarti akan baru? Loh, bukan berarti, nanti kita review mana yang mungkin. Pernyataan Menteri Kominfo ini jelas menimbulkan tanda tanya, sebab sebelumnya proyek BTS 4G Bakti di tahun 2021 dan 2022 di-stop gara-gara terindikasi korupsi. Nilai kerugian negara disebut mencapai 8,032 triliun rupiah. Nilai kerugian proyek Bakti dirilis secara resmi oleh Jaksa Agung bersama-sama dengan Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada 15 Mei 2023. Pangkal kerugian negara disebut berasal dari 3 pengeluaran Bakti, yaitu biaya kajian teknis, markup nilai proyek, dan perhitungan nilai proyek yang belum terbangun. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal: biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Hasil audit BPKP menyebut kerugian terbesar bersumber dari pembayaran kontrak atas pekerjaan site BTS yang belum terbangun senilai 7,350 triliun rupiah. Dan status uang 7 triliunan tersebut jelas sudah masuk ke saku kantong konsorsium pemenang proyek, dan sebagian lainnya sudah tentu berwujud bangunan BTS 4G yang kini dinyatakan bermasalah. Kemunculan angka kerugian negara 8,032 triliun rupiah masih dipolemikkan. Koordinator Indonesia Audit Watch menyoal janggal hitungan kerugian versi BPKP. Indonesia Audit Watch mengkritisi hasil audit yang menghitung BTS terbangun hanya 958 site, sebab angka tersebut berbeda dengan fakta di lapangan. Mereka sebut begini, Iskandar, lu nggak usah percaya kami. Tapi supaya fair, adil, hasil pemeriksaan BPKP itu kami sekarang buktikan tidak benar. Apa ukurannya bro? Apa komponennya? Dia sebut begini mbak, dari 4.200 tower yang dibangun, boleh Anda cek, katanya ke saya, 4.026 sudah on. Tanyanya ke provider is. Gimana itu? Nah ini sekaligus kami mau bilang begini, coba deh Pak Jaksa Agung dan aparat hukum lainnya, sebutkan deh ke kami mana proyek yang mampu dikorupsi sampai 80%. Berdasarkan laporan hasil audit BPKP yang realitas dapatkan, disebut hingga 31 Desember 2021, belum ada satupun BTS yang selesai terbangun dan dibuatkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan. Padahal di tanggal tersebut, kontrak proyek tahun 2021 sudah berakhir. Alih-alih memutus kontrak dengan semua konsorsium, pejabat pembuat komitmen dan Dirut Bakti malah memperpanjang kontrak 90 hari hingga 31 Maret 2022. Namun saat tenggat kontrak berakhir, tetap saja target tidak tercapai. Dari rencana 4.200 BTS, hanya terbangun 1.112 unit. Celakanya, pembayaran kontrak kepada konsorsium pemenang tender sudah dicairkan 100% di akhir tahun 2021. Sistem pembayaran kontrak 100% meski pekerjaan belum kelar juga disorot oleh majelis hakim dalam persidangan. Pejabat pembuat komitmen Bakti, Elvano Hatorangan, yang dihadirkan di persidangan dicecar oleh Ketua Majelis Hakim Fazal Henry. Ada on air tetapi belum ada serah terima pekerjaan. Itu sebabnya logika saudara harus main itu. Makanya sebelum dibayarkan itu tuh semua persyaratan administrasinya lengkap dulu, diteliti dulu benar apa tidak. Begitu loh Pak. Itu Elvano, saya bukan cari-cari nyudut kamu biar kamu stres, tidak. Itulah sebenarnya yang terjadi. Deputi Bidang Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP menyebut
sistem pembayaran di muka menyalahi Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Itu sebabnya wajar muncul hitungan kerugian negara. Jadi prinsipnya aturan Undang-Undang 1 Perbendaharaan Negara sama Perpres 16 pengadaan ya, pemerintah itu dilarang membayar di luar prestasi kerja. Khusus untuk pekerjaan konstruksi itu baru boleh dibayar kalau sudah terpasang dan berfungsi. Material onset itu boleh dibayar di depan, tapi harus ditulis dalam kontrak. Kemudian khusus uang muka, supaya negara nggak rugi, itu penyedia yang dapat uang muka harus mengcounter jaminan uang muka. Diduga, sistem proyek pengadaan BTS Bakti sejak awal dikondisikan oleh segelintir orang demi memenangkan kepentingan kelompok tertentu. Peraturan dan syarat-syarat dibuat akal-akalan demi fulus masuk ke kantong pribadi dan kelompok. Konfirmasi lagi, tadi Bapak kan bilang ada kekurangan pembayaran dari Faberhof, itu berapa sih Pak tepatnya? Nanti kan minggu depan akan jadi saksi, tunggu proses selesai dulu aja ya. Oh, sedikit aja Pak. Terus ada informasi juga Pak, subkon dari Sensin kan juga ada yang belum dibayarkan, bagaimana tanggapan Pak? Proses hukum masih jalan Pak. Total anggaran yang sudah digelontorkan untuk pembangunan BTS Bakti di tahun 2021 sebesar 10,803 triliun rupiah untuk satu unit bangunan Base Transceiver Station atau BTS seperti ini nilainya 2,1 miliar hingga 2,6 miliar rupiah. Harganya makin mahal kalau berada di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Namun di balik nilai jumbo proyek BTS ini, masih ada banyak subkontraktor yang digantung nasibnya. Sebagian dari mereka belum dibayarkan pekerjaannya hingga kini. Ricky adalah salah satu subkontraktor yang bernasib serupa. Hingga Agustus 2023, perusahaannya masih memiliki piutang hingga 70 miliar rupiah ke kontraktor BTS Bakti. Subkontraktor menilai panjangnya rantai pasok proyek BTS Bakti 2021 bertele-tele hingga membuat pekerjaan terlambat. Bapak bisa bayangkan, saya di Sulawesi untuk tunggu material pagar itu sampai 4-5 bulan. Teman-teman kita yang ada di pulau, bagaimana kita harus ngambil tindakan? Apakah mereka stay di situ menunggu sampai pagarnya datang? Atau kita pindahin dulu ke lokasi kota, nanti begitu material pagarnya datang, kita mobilisasi lagi ke sana, itu kan perlu cost. Dan nggak ada yang cover. Itu satu. Yang kedua dari kerugian sisi material kita adalah, jadi berapa banyak semen yang sudah mengeras, berapa banyak pasir yang terbawa air sedemikian lama, material kerikil yang memang sudah dicuri orang, ya itu otomatis tidak bisa digambarkan bagaimana sisi kerugian kita, belum kita harus menanggung tim-tim idle yang berbulan-bulan tidak bekerja, tapi secara bahan makanan atau tanggung jawabnya kita harus selesaikan ke mereka. Celakanya, meski nilai kontrak untuk konsorsium sudah dibayarkan hingga 100% di tahun 2021, nasib subkontraktor justru berbeda 180 derajat. Pekerjaan mereka belum dibayarkan, meski proyek sudah diselesaikan 1,5 tahun silam. Waktu saya ketemu dengan Bakti, Desember lah kurang lebih, bahwa Bakti itu sudah bayar semua ke para konsorsium. Kurangnya saya nggak tahu apakah kurang retensi aja 5% atau sebagainya. Nah, info terakhir dengan mereka adalah mereka sudah bayar. Dibuktikan dengan pemberitaan juga bahwa Bakti sudah mengeluarkan pembayaran kepada para konsorsium. Dan saya tuh juga tanya ke konsorsium juga bahwa para kontraktor juga sudah terima uangnya. Sudah dibayar full 100%. Hanya mungkin tersisa retensi aja 5%. Itu juga nggak seberapa. Nah, bagaimana alokasi mereka, para kontraktor ini kepada para subkon?
Iwan Marta, salah satu subkontraktor, menilai PT Sunshine Exindo dan konsorsium pemenang tender paket 1 dan 2 proyek BTS Bakti tidak kompeten dalam pekerjaannya. Itu sebabnya muncul banyak masalah di lapangan. Konsorsium Fiber Home Indonesia masih berutang 200 miliar rupiah pada grup perusahaan Iwan Marta. Banyak ketidaksiapan dari Sunshine sebagai menkonnya Fiber Home. Nah, di sini terlalu naif membiarkan Sunshine yang notabene juga tidak punya pengalaman mengelola proyek yang ribuan ataupun lebih ratusan site, dan Fiber Home juga tidak ada punya pengalaman itu juga. Nah, barulah mulai terkuak lah seperti apa, siapa sih yang bermain di belakang ini. Kita awalnya tidak mau ikut seperti itulah, jujur aja. Kalau permasalahan payment, terus masalah hak kita yang dimana kewajiban sudah kita selesaikan, nggak dilanggar gitu loh. Nah, yang bikin keselnya itu muter-muter semuanya, baik dari Sunshine yang pemberi kerja maupun owner project untuk konsorsium itu dari Fiber Home. Kalau mereka nge-fake data sampai akhirnya BAU-PHP dan keluar uang, itu kan ranah mereka, bukan kita dari kontraktor. Nah, kalau tidak ada yang bermain di situ ya harusnya uang yang keluar itu tidak akan ngelebihi progres yang ada. Harusnya seperti itu. Tapi kan udah namanya orang serakah itu ya gimana? Susah. Menurut informasi beberapa subkon, kontraktor utama yang paling banyak menyerahkan pekerjaannya ke pihak ketiga adalah PT Sunshine Exindo. Sunshine Exindo menggarap paket 1 dan 2 BTS Bakti. Sunshine Exindo adalah kontraktor utama dari konsorsium Fiber Home Indonesia, Telkom Infra, dan Multi Transdata. Celakanya, pekerjaan dari PT Sunshine ini jugalah yang banyak bermasalah di lapangan. PT Sunshine Exindo tak lain dimiliki oleh Jamie Suciawan yang sudah berstatus cekal oleh Kejaksaan Agung sejak 6 Maret 2023. Meski bolak-balik sudah diperiksa dan disebut dalam surat 6 terdakwa lainnya, hingga kini Jamie masih berstatus saksi. Pak, tadi mau konfirmasi lagi. Tadi Bapak kan bilang belum ada kekurangan pembayaran dari Fiber Home. Itu berapa sih Pak tepatnya? Nanti kan minggu depan akan jadi saksi. Tunggu proses selesai dulu aja ya. Oh, sedikit aja Pak. Terus ada informasi juga Pak, subkon dari Sunshine kan juga ada yang belum dibayarkan. Bagaimana tanggapan Pak? Proses hukum masih jalan Pak. Dalam fakta persidangan memang PT Sunshine Exindo ini merupakan subkontraktor dari konsorsium PT Fiber Home Technology Indonesia yang mengerjakan, yang ternyata juga memberikan pekerjaannya kepada sekitar 40 perusahaan subkontraktor untuk mengerjakan 792 tower BTS yang menjadi bagiannya. Namun Jamie juga mengaku bahwa pekerjaan yang dilakukannya itu setelah selesai, namun belum dibayarkan juga oleh PT Fiber Home senilai sekitar 50 miliar rupiah. Akademisi dan kaum berdasi tidak sepatutnya bermain mata, kong kali kong, bersekongkol, mengeruk untung dengan cara-cara kotor. Sejak awal proyek direncanakan, sudah muncul tangan-tangan dan niat kotor turut bermain hingga berujung keuangan negara buntung. Metro TV